Hai teman-teman semuanya, Esriana di sini. Jadi di video kali ini itu gue mau ngebahas tentang lebih ke pengalaman gue sih, pengalaman pribadi gue sebagai barista dan apa aja yang bikin hal-hal baik apa aja sih yang bisa gue petik selama gue kerja sebagai barista. Dan gue juga sedikit curcol atau cerita curhat gitu tentang pandangan gue sih sebenarnya gimana sih kerja part time itu. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini kayak cerita, lebih ke cerita sih ya, lebih ke curhatan gue tentang selama gue kerja sebagai barista ini. Yang pertama itu yang paling gue rasain ya, sebelum gue jadi barista dan setelah gue menjadi barista atau setelah gue kerja part time ini, yang pertama itu gue jadi bisa lebih care gitu sama orang lain. Yang tadinya gue egois gitu, yang tadinya gue cuma berpikir untuk menyelesaikan pekerjaan gue sendiri, sedangkan teman gue yang lain ada yang kerjanya belum selesai gue tinggalin. Biasanya gue kayak gitu dulu sempat, jadi gue langsung pulang closingan, tapi temen gue ngasih tahu nih ke gue, oh Esther dulu lebih aware lagi sama partner lu, lebih ngerti lagi lah sama mereka yang butuh bantuan gitu. Nah jadinya kalau misalnya teman gue ada yang belum selesai, gue bantuin jadinya. Jadi kayak lebih adalah makna yang bisa gue ambil dari itu, dan itu mungkin bisa dipakai di masa depan. Jadi dulu gue juga berpikir kayak gue kerja kan part time kan cuma untuk nyari duit, gue cuma ini doang. Ternyata ada hal yang lebih baik, hal yang lebih bervalue daripada duit itu sendiri yang bisa berguna di masa depan. Misalnya gue jadinya lebih on time. Gue tuh bener-bener sekarang itu jadi lebih on time banget teman-teman. Kayak gue nggak pernah telat sih selama gue kerja jadi baristanya. Gue bener-bener nggak pernah telat sama sekali. Paling telatnya itu, menurut gue paling telat itu gue bener-bener datangnya itu mepet banget. Misalnya 2 menit sebelum shift, misalnya gue shift jam 1 kurang 2 menit itu gue baru sampai di toko. Itu bener-bener telat menurut gue. Jadi ini yang bagus juga jadinya di masa depan, karena gue jadi terbiasa untuk datangnya itu selalu on time. Misalnya nih, gue udah memperkirakan misalnya gue kerja jam 1, terus gue berangkatnya itu 1 jam sebelumnya dan siap-siapnya itu 2 jam sebelum dari jam tersebut. Nah terus selanjutnya tuh value yang gue dapat itu juga lebih ke, oh gue tahu nih, jadi ada banyak ya jenis orang-orang di dunia ini yang tadinya itu sebenarnya gue nggak tahu gitu. Kayak tadinya tuh gue kurang tahu tentang dunia luar yang aslinya itu gimana, dan sekarang gue tahu ada yang orang penampilannya biasa aja tapi ternyata dia itu lebih bisa menghargai orang, lebih baik. Terus juga ternyata dia itu kantongnya juga lebih tebal tapi penampilannya biasa aja. Terus ada yang orang kelihatannya lumayan mewah tapi kurang tahu cara menghargai orang, misalnya untuk say thank you seperti itu aja. Itu sebenarnya udah termasuk cara kita untuk menghargai orang gitu sih teman-teman. Dan dari itu juga gue belajar juga, dan gue juga mencoba untuk menerapkan itu ke orang lain. Misalnya gue membeli sesuatu nih di restoran, terus juga gue jadinya lebih menghargai orang lain itu juga. Karena gue juga ngerasain hal itu lebih terasa lebih enak gitu. Misalnya ada orang yang makasih ya kak, kita kan misalnya ngomongnya kayak gitu, makasih ya kak, gimana sih minumannya kak, enak kak, iya makasih ya kak, kayak gitu. Itu lebih interaksi antar manusia itu lebih berasa gitu. Jadinya gue juga menerapkan hal itu ketika gue membeli sesuatu. Nah, jadi hubungan antara manusia ini juga lebih terjalankan daripada kita langsung pergi gitu aja tanpa ngomong makasih. Itu ya, hal makasih itu aja udah menjadi hal kecil yang sangat berarti gitu. Gue jadi lebih bisa menghargai orang lain juga mungkin. Karena misalnya ada
ada orang yang nyamperin atau gimana, jadinya gue bisa lebih menghadapi itu dengan baik gitu. Ya gitu teman-teman, misalnya kalian juga kayak gitu di restoran atau di mana, lebih baik ada ucapan say thank you sih, walaupun itu tuh nggak seberapa, cuma menurut gue itu hal kecil yang sangat memanusiakan manusia lain gitu istilahnya. Masuk gue. Ada kemudian mungkin gue juga mau cerita. Jadi gue kan pernah waktu itu di di drive thru. Nah terus ada satu customer gitu ngomong, Kak saya mau frappuccino yang panas. Nah terus gue udah dengan baik gitu, sampaikan dengan baik-baik, Kak sebelumnya mohon maaf kalau frappuccino itu minuman di blended dan dia itu dingin, hanya dingin. Adanya cappuccino yang bisa panas kayak gitu kan. Gue ngomong dengan baik-baik dan nadanya juga baik-baik gitu. Terus tapi dia ngomong, enggak mbak, saya beli di ini dan itu bisa panas kayak gitu. Terus dia ngomong, mbaknya baru ya gitu. Terus sebenarnya gue udah hampir 2 tahun di Starbucks. Terus oh ya udah kak, karena gue gak mau cekcok atau gimana, gue sebenarnya perasaan gue udah kayak gitu. Tapi ya udahlah, oh ya udah kak, mohon maaf saya kak, mohon maaf kak, ini saya dibantu sama teman saya kak, langsung gue gitu. Terus teman gue, karena teman gue yang ngomong, iya frappuccino itu untuk minuman dingin doang kak, yang cappuccino itu yang baru bisa panas. Mungkin kakaknya miskomunikasi kayak gitu kan teman gue. Terus oh kayak gitu, oh ya udah maaf ya ke mbaknya yang tadi kayak gitu. Sebenarnya sih gue di situ feeling gue udah gimana ya, karena dibilang mbaknya baru ya kayak gitu, kayak ngegas gitu. Emang sih perasaan gue tuh kayak ingin mau nanya aja gitu loh, emang nggak bisa ngomong dengan baik-baik gitu, karena kan kita juga sebagai pekerja kan juga manusia dan memiliki perasaan juga misalnya gitu kan. Apa salahnya kalau bertanya dengan nada yang baik dan dengan gimana ya gitulah istilahnya, menanya dengan baik dan kita juga menyampaikan dengan baik. Begitu sih, jadi gue benar-benar dapat banyak banget pengalaman hidup yang akan sangat berguna di masa depan nanti. Dan yang tadinya gue kerja itu cuma mikirnya untuk dapetin uang karena gue mahasiswa bokeh, jadinya gue lebih bisa dapat banyak value. Jadinya gue bisa datangnya on time terus gue juga bisa aware sama partner gue, temen gue yang misalnya butuh bantuan. Terus gue juga jadi bisa lebih apa ya namanya, kayak ngehargain orang lain, karena gue misalnya gue ngerasa hal itu kayak gini, jadi gue bisa apply ke orang lain itu teman-teman. Terus apa lagi ya, terus gue juga bisa berkreasi. Gue emang orangnya tuh lumayan berkreasi ya, saking berkreasinya kadang terlalu berkreasi banget. Gue bisa bikin minuman jadi mengekspresikan diri. Terus gue juga lebih pede gitu kalau misalnya ngomong sama orang lain, karena kan gue sering tagging orang kan, ngomong sama orang lain kan, sering berinteraksi, jadinya gue lebih bisa pede sama diri gue gitu teman-teman. Jadi sebenarnya video ini itu tentang benefit atau hal value apa aja yang bisa gue dapat selama gue kerja part time, bukan cuma barista doang teman-teman. Karena sebelumnya itu gue juga pernah jadi kayak sales kayak UNICEF kayak gitu, yang untuk mendapatkan donatur, dan dari situ juga gue banyak dapat nilai value-nya juga untuk di masa depan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya gue udah punya anak,
gue juga ingin dia anakku ini kerja part time juga, karena bukan cuma masalah uangnya, bukan cuma uangnya doang, tapi ada banyak hal-hal kehidupan yang kita dapetin waktu kerja part time. Ya sebenarnya pekerjaan apapun itu juga pasti memberikan value dalam hidup kita. Dan gue jadi keinget aja ada kata customer kan dulu, teman customer yang lumayan dekat sama gue. Iya kalau lu kerja dan udah ngelihat sisi dimana bukan cuma uang doang, itu bisa jadi hal yang bagus untuk diri lo kayak gitu. Dan itu gue udah menemukan itu, karena selain gue mendapatkan uang, gue dapat pengalaman, gue dapat banyak hal-hal yang menjadi value dalam hidup. Gue sering juga ya seperti kesalahan-kesalahan yang sering gue lakuin, dan gue bertanggung jawab dan bikin gue lebih teliti. Itu bener-bener harga yang sangat-sangat mahal, lebih jauh lebih mahal daripada uang yang gue keluarin untuk tanggung jawab yang bisa jadi misalnya nih gue ngelakuin kesalahan, terus gue ngeganti makanan, atau misalnya gue bayar biaya pengiriman untuk ke customer yang ketinggalan barangnya misalnya, itu harga dari yang gue ganti itu jauh lebih kecil daripada value yang gue dapat, itu lebih teliti, dan itu bisa benar-benar berguna banget untuk kehidupan gue di masa yang akan datang. Gitu deh teman-teman. Jadi sebenarnya sesi hari ini adalah sesi cerita. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. BTW banyak banget yang DM di Instagram aku tentang mereka itu udah sampai tahap interview, tahap MCU dan segala macam. Semoga kalian bisa keterima di Starbucks. Oke, see you on my next video. Bye.